terjadi satu kondisi rumah saya terbakar. Jadi satu komplek itu semuanya terbakar habis. Saya ingat persis sampai sekarang ini, dimana kata-katanya gini. Ini sedikit di dalam bahasa Hokkien ya saya sebutkan. Jadi teman saya bilang gini, Henny ini ya, pai iko pai go itak pian lah. Nah nanti dia ada subtitlenya ya teman-teman ya. Nah, pai lah pai baru ki vihara sencui cuci dosa. Itu mau belajar, mau dulu. Kalau mau, saya yakin dan percaya semua orang pasti bisa. Namo Buddhaya. Hello teman-teman Dharma, welcome back to your question. Masih bersama saya Vanessa yang akan membawakan acara hari ini. Ini adalah episode kedua guys. Jadi hari ini kita kedatangan Cici cantik yang inspiratif. Langsung aja ya kita sambut ya. Siapakah dia? Hello Cici. Halo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Sebutin dulu Cici ini siapa, latar belakangnya itu gimana, sekarang itu sebagai apa, biar teman-teman semua juga tahu nih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Henny Wang. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta di Kota Medan. Dan saya siapa ya? Saya ya bukan siapa-siapa, saya sama seperti teman-teman, sama seperti Vanessa. Saya kebetulan juga anak kampung. Saya dilahirkan di Binjai dan saya mengenyam pendidikan selama 12 tahun di salah satu sekolah swasta di Kota Binjai. Setelah itu, setelah tamat SMA, saya melanjutkan pendidikan kuliah di Kota Medan. Namun sebelum itu mungkin saya ingin sharing sedikit pengalaman hidup saya, di mana ketika saya akan masuk ke kelas 3 SMP itu kebetulan terjadi satu kondisi rumah saya terbakar. Jadi satu komplek itu semuanya terbakar habis, sehingga itu menjadi titik balik juga bagi keluarga saya, bagi saya, di mana waktu itu saya harus naik ke kelas 3 SMP, abang kedua saya harus melanjutkan kuliah karena beliau baru tamat SMA kelas 3 saat itu. Ketika itu juga gundah gulana, saya nggak tahu saya akan bersekolah lagi atau tidak, atau harus putus sekolah. Kendati pun demikian, akhirnya papa mama saya berhasil tetap menyekolahkan saya sampai ke kelas 3 SMA. Nah, begitu saya tamat di SMA kelas 3, kan layaknya anak-anak ya, ingin kuliah ke Kota Medan, ke kota besar. Jadi, papa ada pesan, Henny, saat ini papa cuma sanggup menguliahkan kamu tuh untuk periode 1 tahun. Jadi, kamu pikirkan baik-baik, misalnya kalau kamu ingin kuliah sampai S1, bagaimana kamu untuk melanjutkan 3 tahunnya lagi untuk mendapatkan gelar S1 itu. Tapi kalau dirasa kamu belum sanggup, papa juga belum sanggup, nah papa hanya bisa menguliahkan kamu sampai diploma 1. Nah saat itu kan galau dong, jangan S1 nggak dapat, D1 juga nggak dapat. Akhirnya ya udah saya memutuskan saya kuliah dulu di D1, diploma 1 di microskill, jurusan komputer akuntansi. Setelah melalui proses setengah tahun, saya sudah fase semester 2 di D1 itu, jalan beberapa minggu. Di teman-temannya di S1 itu kan akan masuk ke semester 2. Nah, waktu itu saya sambil kuliah, sudah sambil bekerja, ngajar les, waktu itu saya punya sedikit penghasilan, dan saya memutuskan di S2 ini supaya tidak menghabiskan waktu, di semester 2 ini supaya tidak menghabiskan waktu, saya memberanikan diri untuk loncat. Jadi dari diploma 1 saya langsung mutasi ke semester 2 di S1 saat itu. Oh, jadi Cici ini dari D1 baru pindah ke S1 langsung lanjut gitu ya? Iya benar, jadi saya lapor ke jurusan, dari diploma 1 saya berhenti, saya lanjut ke S1, waktu itu langsung masuk ke semester 2. Nah bukan hanya demikian, setengah tahun kemudian berarti di sistem informasi akuntansi saya yang di microskill itu sudah akan masuk semester 3 kan, di tahun ajaran berikutnya saya masih melanjutkan untuk ngambil pendidikan agama Buddha, jurusan pendidikan agama Buddha di STAB Bodhidharma. Jadi ketika itu 2006 saya langsung ngambil 2 pendidikan di 2 universitas yang berbeda. Berarti langsung
ngambil yang ini satu sama yang ini satu gitu Ya, maksudnya. jadi yang satu semester 1 yang pendidikan agama Buddha, yang satu sudah masuk semester 3 di sistem informasi akuntansi. Oh, bisa sempat Ci. Itu waktu Cici kuliah kan Cici lagi kerja ya? Iya, jadi Lagi saya kerja. iya, jadi saya sambil kerja kan kita di Medan tuh bisa kuliah sambil kerja ya. Dari jam 8 sampai jam 5 saya kerja, habis itu saya langsung menuju ke kuliah sampai malam. Nah, yang pendidikan agama Buddha tuh saya kelas eksklusif. Jadi kuliahnya tuh hanya di Sabtu dan Minggu. Jadi di Sabtu dari jam 2 sampai jam setengah 7, di hari Minggunya dari jam 1 Wah. sampai jam 6. Wah, berarti dari Senin sampai Jumat Cici ngambil yang masih lanjutin D1 ini, terus yang Sabtu dan Minggu langsung yang ke satunya lagi di STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha. STAB, Sekolah Ha-ha. Tinggi Agama. Itu jurusannya Pendidikan Agama Buddha. Oh, itu Mm-mm. kalau boleh tahu itu kan jurusannya kan pendidikan agama Buddha, apakah itu aja itu maksudnya jurusannya itu Cici bisa ngajar nggak? Oh bisa. Bisa ngajar. Jadi justru dengan saya kuliah di STAB Bodhidharma itu jurusan Pendidikan Agama Buddha, jika dibutuhkan saya bisa menjadi guru agama Buddha sih. Oh, berarti Cici sekarang itu guru juga? Enggak. Jadi saat ini saya tidak mengambil profesi sebagai guru, saya bekerja di perbankan. Ci, balik lagi ya. Tadi kan Cici kan ada bilang kejadian kebakaran rumah. Itu gimana sih? Karena kan Cici itu anak terakhir ya? Anak Iya. ketiga. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi di saat kondisi kebakaran pada saat itu, abang saya yang pertama sudah kerja di Jakarta, abang kedua saya baru tamat SMA. Nah, jadi dia harusnya kuliah, akan masuk kuliah. Sedangkan saya akan masuk ke kelas 3 SMP. Cici baru masuk Masuk ke kelas 3 SMP. Baru masuk 3 SMP. Jadi Iya. itu gimana, Ci? Karena kan tadi Cici ceritanya kan udah kayak linglung ya, maksudnya ini bisa kuliah atau Iya. terus akhirnya bisa kuliah. Gimana sih? Oh enggak, waktu itu ya saya masih mikirin untuk sekolah ya, karena waktu itu kan saya masih kelas 3 SMP, akan naik ke kelas 3 SMP. Iya. Jadi abang saya yang awalnya harusnya dia ngambil S1, terakhir dia ngambil diploma 1, dan saya lanjut ke SMP kelas 3, sekolah. Oh, gimana sih? Itu kan kalau kita masih mau masuk 3 SMP itu kan masih masa pubertas ya? Iya. Pasti kan banyak itu goncat-goncat, aduh ini gimana ya? Iya. Masih sekolah. Jadi pegangannya Cici pegang itu apa? Pegangannya gitu. Ya. Motivasi apa gitu ya Cici pegang? Terus harus gimana, Ci? Kalau ditanya motivasi waktu itu saya nggak ngerti ya motivasi ya, anak kelas 3 SMP belum punya motivasi waktu itu, zamannya saya. Nah, yang penting adalah titik baliknya di mana saya bersyukur terakhir saya bisa bersekolah kembali, yang awalnya berpikir sudah akan putus sekolah kan, rumah aja nggak ada, semua harta habis gitu kan. Nah, beruntungnya saya masih bisa disekolahkan lagi oleh papa saya. Nah, dari sana ya saya termotivasi untuk lebih semangat belajar lagi, saya harus berprestasi di sekolah supaya tidak menjadi beban orang tua. Kalau misalnya saya masih nakal-nakal, tidak berprestasi, sekolah aja udah susah gitu kan. Nah, dari sana ya saya belajar dengan baik, dan kebetulan juga sambil belajar, saya nggak tahu zaman sekarang ya, zaman sekarang ini, zaman saya dulu sekolah itu dipaksa untuk ke vihara, ke rumah ibadah. Jadi yang masih sama ya? Di sini juga masih ada. Sama ya? Iya, kita di sekolah untuk ngambil stempel kan, Ci? Iya, ngambil stempel nilai, benar. Iya, jadi saat itu juga mulai kelas 3 SMP itu juga semakin aktif ke vihara, karena itu usia-usia remaja menuju SMA kan. Saya sudah mulai dilibatkan dalam organisasi muda-mudi vihara saat itu. Aktif di kegiatan vihara pada saat itu, terus kita juga diikut sertakan, dibawa ke Medan, jalan-jalan, ketemu teman-teman vihara yang lain. Terus kita juga ada sarasehan, temu karya daerah, kita juga ada diikutkan lomba cepat tepat, segala jenis kegiatan muda-mudi lah. Vanessa mungkin juga paham ya. Nah, dari sana ya saya belajar banyak bagaimana dari saya yang punya background demikian, yang pendiam, yang kena traumatis keluarga, harus kebakaran dan sebagainya, saya mulai aktif ke organisasi, mulai ikut bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Di vihara mana Kak boleh tahu? Di Vihara Setia Dharma di Binjai Di waktu itu. Binjai waktu itu. Berarti itu kan Cici masih sekolah kan ya? Iya, masih sekolah, SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3. Dan saat itu juga saya menjadi diberi kesempatan dari anggota sampai menjadi ketua muda-mudi pada saat itu.
Di Setia Dharma juga. Berarti Iya, Cici di ketua Vera muda-mudi Setia di Dharma. Setia Dharma juga. Iya, saat itu. Oh, Nah, begitu tamat SMA, kan udah pindah ke Medan. Mulai hunting-hunting. Kebetulan teman kos saya itu juga aktif di Vihara Borobudur. Nah, teman kos saya ini ngajak saya ke Vihara Borobudur. Nah, sama, saya melanjutkan kegiatan saya di Vihara Borobudur. jadi sampai sekarang ya Cici masih aktif? Aktif, tapi mungkin bukan di Vihara Borobudur lagi. Jadi sekarang saya lebih aktif di organisasi Majelis Budaya Indonesia. Jadi Kalau di Wihara Borobudur itu Cici lebih aktifnya ke bagian apa nih? di kegiatan muda-mudi, jadi di Vihara Borobudur itu dengan seabrek kegiatannya sangat banyak. Ada buat acara Waisak, Asada, Katina, Oh, Kwan Imsai semuanya dan semuanya. Jadi diikutkan sebagai panitia. Lalu juga saya ketika jadi pengurus saya diminta untuk mengelola bidang Dharma. Jadi saya harus keluar cari duta Dharma untuk memberikan sharing Dharma di Vihara Borobudur. Oke, Cici, tadi kan dibilang ya, Cici kan kerja di bagian HSBC di perbankan. Terus Cici juga sambil kuliah. Terus juga aktivis sebagai aktivis Buddhisme gitu kan. Jadi gimana sih cara bagi waktu? Kayaknya itu kan beda banget. Apalagi Cici kan ngambil 2 jurusan langsung ya. Itu gimana sih caranya? Kayak Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat Cici kuliah, terus jadi bagian aktivisnya itu gimana? Sedangkan Minggu juga Cici kuliah loh. Iya. Biasanya kan orang ke wihara itu kan pada hari Minggu ya, gimana sih? Iya. Jadi waktu saya masih kuliah 2 jurusan itu saya belum benar-benar aktif di vihara yang di Kota Medan ya. Jadi saya masih di Binjai. Nah, Senin sampai Jumat kerja sambil kuliah, Sabtunya pagi saya punya free time kan? Karena Sabtu itu saya kan kuliahnya mulai dari jam 2. Jadi dari pagi sampai siang itu saya masih punya sedikit free time, saya masih bisa hangout dengan teman kos lah ya ketika itu. Dan layaknya anak remaja ya, punya teman, pacaran dan sebagainya pada saat itu. Nah, siangnya saya kuliah sampai malam. Selesai kuliah saya harus pulang ke Binjai kan, jenguk orang tua saya, pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, besok paginya kalau ada waktu, saya masih menyempatkan ke Vihara Setia Dharma, ikut puja bakti. Nah, jadi malam bersama keluarga, besok paginya selesai sarapan, saya sudah langsung pamit ke papa, mama, saya ke Vihara, pulang dari Vihara saya langsung berangkat ke Medan kuliah lagi sampai sore. Nanti sorenya di atas jam 6 kan saya punya free time lagi sebenarnya. Tapi Jadi kan itu normal sih, masih normal. apa nggak lelah gitu sih? Kayak Iya, anak-anak zaman sekarang itu kan. benar-benar. Kalau ditanya lelah pasti lelah ya. Secara fisik itu pasti lelah. Hanya motivasinya adalah saya bahagia menjalaninya. Saya bahagia menjalaninya sehingga tidak ada pressure. Jadi kalau misalnya saya nggak bahagia menjalani sesuatu hal, saya kuliah seminggu sekali aja mungkin juga pressure ya. Iya. Nah, tapi saya menjalaninya dengan penuh sukacita sih. Sehingga ya saya lalui. Ketika saya kuliah, saya bertemu teman-teman, saya punya sosialisasi. Ketika saya kerja, saya juga ketemu teman-teman. Jadi kalau ditanya bahagia nggak, saya bahagia menjalaninya. Oh, Sehingga enjoy. Kuncinya enjoy mungkin the itu. moment. Iya, benar. Ci, boleh tahu nggak Cici itu di HSBC itu perjalanan awal karirnya itu gimana? Saya dari HSBC itu dimulai dari tim outsourcing ya. Jadi saya sebagai karyawan kontrak, saya kerja awalnya di 2,5 tahun pertama, kerja saya selalu telepon cari nasabah baru untuk buka rekening di HSBC. Nah, 2,5 tahun saya jalanin itu. Berikutnya saya dikasih level up yang baru, saya diminta untuk handle portofolionya nasabah. Jadi di awal-awal itu saya belum handle rekening nasabah. Nah, 2 tahun berikutnya saya menjadi relationship manager. Saya buka rekening nasabah. Nasabah itu under portofolio saya harus manage bagaimana saya menumbuh kembangkan dana nasabah di HSBC. Itu saya jalani selama 7 tahun sampai 8 tahun. 7 tahun tetap Sebagai relationship manager. itu Nah, berarti enggak ini ya Ci, enggak berhubungan langsung dengan nasabah ya? berhubungan langsung dengan nasabah. Berhubungan langsung dengan nasabah. Justru berhubungan langsung engage dengan nasabah. Bagaimana saya menggali kebutuhan nasabah sehingga nasabah bisa terfulfill ya kebutuhannya di HSBC, lewat HSBC dan lewat saya. Setelah itu 8 tahun kemudian saya dikasih challenge baru lagi oleh tim leader saya, oleh branch manager saya diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk pegang tim. Jadi saat ini sebenarnya masih tetap ketemu nasabah, cuma tugas dan tanggung jawabnya yang sudah berbeda. Kalau dulunya saya bekerja sendiri,
saya single factor, saya hanya dengan nasabah saya, bagaimana saya memastikan saya capai KPI saya sebagai seorang salesperson, tapi di new role ini sebagai sales leader, saya punya tim 9 marketing dan 3 asisten manager. Saya harus memastikan 12 dari tim member saya ini mencapai sesuai KPI-nya mereka masing-masing. Dan saya harus lead tim kan, udah beda lagi challenge-nya. Oke, baik Ci. Gimana sih Ci? Ini ada pertanyaan lagi. Gimana cara Cici itu mengimplementasikan Buddhisme ke dalam pekerjaan Cici? Gitu. Karena Cici kan sebagai salesman, salesperson. Boleh nggak Cici ceritain sedikit gimana cara Cici implementasikan? Ya, kalau kita bicara tentang Buddhisme, tentang Dharma, pasti kita tidak akan lari dari yang namanya sila. Nah, pedoman hidup kita sebagai umat berumah tangga ya, kita katakan kan 5 sila minimal. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan 5 sila? Mungkin kalau untuk di dalam pekerjaan saya, yang lebih relate itu di dalam hubungan sila itu adalah sila keempat. Sila keempat itu kita berbicara bagaimana kita berusaha menghindari yang namanya berbohong atau berkata-kata yang tidak tepat pada waktunya. Bagaimana kita harus berkata yang sesuai faedah dan manfaatnya dan tepat pada waktu itu. Nah, saya cerita sedikit ya. Iya, sebenarnya banyak juga di kantor itu saya lupa tepatnya kapan. Tapi ketika saya ngobrol-ngobrol, canda tawa dengan teman kantor tuh pernah state satu kalimat yang saya ingat persis sampai sekarang ini. Di mana kata-katanya gini. Ini sedikit di dalam bahasa Hokkien ya saya sebutkan. Jadi teman saya bilang gini, Henny ini ya, pai it ko pai go, ikang pian lang. Nah, nanti ini ada subtitlenya ya teman-teman ya. Nah, pai la le pai li, baru ki vihara se cuy, cuci dosa. Itu kelihatannya canda tawa ya. Iya. Nah, Vanessa juga ketawa tadi kan. Iya. Nah, jadi mungkin reaksi saya ketika itu tampak depan saya baik-baik aja, saya ikut ketawa hahaha hihi. Tapi begitu pulang ke rumah itu menokok, sangat menokok ke dalam batin saya ya, sangat menohok ke dalam batin saya, di mana saya pikirin tuh waktu itu saya juga jadi kena mental health ya, istilah sekarang ini mental health. Jadi saya kena mental health. Benar nggak ya yang dibilang teman saya ya? Saya refleksi ke dalam batin saya. Apa benar saya Senin sampai Jumat itu saya tipu orang? Saya bohongin nasabah saya. Saya sampai merugikan nasabah saya kah? Merugikan teman-teman lingkungan kerja saya kah? Saya berpikir, nah kalau memang iya, berarti saya harus berubah. Karena itu pelanggaran sila kan? Dan itu karma buruk. Kita kan belajar Buddhism ya, kita pasti sedikit banyak tahu tentang namanya karma buruk. Nah, kalau memang tidak, emang iya tidak gitu. Nah, itu juga jadi satu pertanyaan, apa indikator saya bisa katakan itu saya tidak berbohong gitu. Nah, itu jadi pembelajaran ke saya. Nah, waktu itu sampai saya jumpa Bante, jumpa Suhu gitu, saya sempat ngobrol dengan Bante, dengan pemuka agama gitu kan. Nah, somehow setelah dipikir-pikir, tak ada kebohongan yang gimana-gimana. Bukan dibilang nggak berbohong sama sekali ya. Mungkin kadang-kadang ya kita sebagai salesperson kita ingin menjual gelas ini misalnya. Nah, bagaimana kita ingin mempromosikan gelas ini dengan harga tinggi, tapi kalau kita mention misalnya, Pak, Bu, ayo beli, saya cuma ngambil profit Rp1.000. Nah, profit Rp1.000 itu kan kita yang tahu kan, saya yang tahu apakah saya benar-benar ngambil Rp1.000 saja profitnya. Jika iya, berarti saya tidak berbohong. Tapi jika tidak, berarti saya sudah pelanggaran sila keempat secara tidak langsung. Nah, tapi bagaimana saya tetap harus menjual gelas ini ke nasabah, tapi bukan dengan cara saya bilang saya jual hanya ngambil profit 1.000 dan sebagainya. Ya, kita harus skillful ya, skillful kita punya kemampuan untuk belajar penggunaan bahasa kita yang memang kita sampaikan apa adanya ke nasabah tanpa harus kita berbohong. Bisa kok, bisa kok. Jadi misalnya saya tawarin produk perbankan. Produk perbankan misalnya, let's say saya jual obligasi atau reksadana ke nasabah. Saya kan ngambil fee dari nasabah. Dan itu rata-rata nasabah semua tahu. Tapi bagaimana saya bilang, mungkin di tempat saya fee-nya lebih tinggi. Tapi service apa yang bisa saya berikan, market update apa yang saya bisa berikan, itu semua dalam bentuk jasa.
Nah, jadi saya ngambil fee terang-terangan dari nasabah, nggak ada kebohongan di situ. Jadi bisa diimplementasikan sih sebenarnya. Demikian sih, Vanessa. Jadi sebenarnya kalau didengar agak sulit ya Ci kalau diterapkan. Ya, pasti, Agak pasti. sulit. Dan itu proses. Itu proses itu nggak sehari dua hari bisa langsung membolak-balikkan kondisi. Memang proses yang saya jalani, saya sudah 15 tahun di Oh, perbankan. Cici udah 15 Iya, tahun di situ. iya. Jadi gimana Ci kok bisa Cici bisa bertahan gitu lama? Apa yang Cici pegang? Eh, Motivasinya. Karena ini kan sudah di HSBC pasti sudah ada motivasinya, nggak seperti yang kelas 3 SMP tadi yang masih belum punya motivasi Iya. gitu kan. awalnya ya kebutuhan materi ya, tidak saya pungkiri. Karena kan tadi saya di awal saya udah ceritakan, Kita papa butuh saya itu hanya iya butuh duit. Kita nggak perlu munafik. Iya, betul. Iya. Bahkan di dalam Buddhisme juga ditekankan kita nggak menolak kaya, kita harus kaya. Supaya apa? Kita harus kaya tapi harus ada dharmanya. Kenapa? Kalau kita udah kaya, kita nggak punya pemahaman dharma, kita akan jadi lupa daratan. Coba bayangkan, kita semua lahir di surga, semuanya indah-indah, nggak ada yang kita lakukan lagi. Nah, tapi kita kaya, bagaimana dengan kita kaya, kita bisa berkontribusi ke masyarakat. Itu contohnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Vanessa tadi, motivasi saya bekerja di perbankan atau di mana aja ya sebenarnya ya. Ya pertamanya karena kebutuhan materi saya ya. Saya harus kuliah, saya harus biayai hidup saya untuk 3 tahun yang tidak disupport sama papa waktu itu, dikatakan demikian. Nah setelah itu ya di lingkungan HSBC ini saya merasakan saya cukup bertumbuh dengan baik dan benar. Saya bisa cuti, saya bisa praktek dharma saya bisa ikut retreat, saya diberikan kemudahan. Selama pekerjaan saya lakukan dengan baik, saya bisa cuti sesuai kebutuhan saya juga. Sehingga saya rasa actually kita kerja di mana aja sama ya. Tapi selama kita masih bisa berkontribusi terhadap perusahaan itu, kita merasa bahagia menjalaninya, ya saya jalanin gitu sampai hari ini. Oke, baik. Ci, kegiatan sekarang ini apa sih Ci? Kegiatan baru-baru ini? Kegiatan saya ya kerja, terus saya juga sekarang ada di komunitas ya, di komunitas Buddhis saya belajar pemahaman what is the Dharma, apa itu sebenarnya Dharma gitu. Nah, kalau dibilang belajar teori-teori, saya udah mengenyam pendidikan itu selama 16 tahun. Saya 12 tahun, saya mengenyam pendidikan agama Buddha, 4 tahun saya spesifik ngambil jurus. SD kelas 1 ya? SD kelas 1 sampai tamat SMA. Setelah itu saya kuliah lagi 4 tahun spesifik pendidikan agama Buddha. Jadi segala teori-teori yang saya rasa Parita udah hafal, Dhammapada udah hafal, teori-teori karma, belindung dan sebagainya tahulah gitu kan. Nah, tapi ya kembali di tahun 2014 ya, saya ketemu seorang sosok guru yang mulia Biksu Badraruci Mahasawira. Nah, beliau ini yang membuka pintu batin saya, membuka hati saya, melihat kembali, oh selama ini yang saya pelajari dari sayanya sendiri ya, semuanya teori belaka. Oh, kalau boleh tahu tuh di mana Ci ketemu? Di Medan ketemunya. Di Medan waktu itu kita dari Majelis Budaya Indonesia ada lakukan kegiatan, mengundang beliau menjadi salah satu pembicara kita. Nah, dari sana first impression saya ketemu guru tersebut. Nah, yang setelah itu ya seiring berlalunya proses, saya melihat sebenarnya selama 16 tahun teori-teori yang saya pelajari itu bermanfaat nggak? Bermanfaat sebenarnya, tapi sayanya sendiri tidak mampu mengimplementasi. Sayanya sendiri tidak mampu menarik benang merah. What is the trisarana? What is karma? What is paticca samuppada? Saya tidak mampu mengkorelasikan itu semua. Nah, kebetulan setelah ketemu beliau, ketemu komunitasnya, belajar, kita ada ikut yang namanya program Lamrim ya. Kita ada ikut yang namanya program Lamrim, belajar, dan dari sini pelan-pelan saya belajar. Oh, ini korelasinya ini korelasinya ini gitu. Sampai hari ini. Oke, Ci, kan aku lihat di medsos Cici nih, di Instagram. Kayaknya kemarin aku ada lihat Cici ikut retreat akhir tahun ya? Iya, benar.
Boleh diceritain sedikit nggak, Ci? Itu gimana sih kegiatannya? Nah, tadi yang saya sebutkan bahwasanya saya ketemu suhu ini di 2014. Jadi semenjak 2014 sampai 2023 ini, mostly setiap tahun saya ada ikut retreatnya beliau. Nah, sampai di 2020, 2021, 2022 harus off karena COVID kan. Nah, di retreat ini dipelajari apa? Jadi di retreat ini segerombolan umat dari berbagai usia, dari anak kecil sampai orang tua. Jadi yang anak kecil nanti ada kelas tersendiri, yang anak SMA hingga orang tua kita berkumpul di hall, ikut pembelajaran dari suhu. Apa sih yang kita pelajari? Ini refleksi batin ya, refleksi batin ke dalam diri kita, bagaimana kita selain mengumpulkan kekayaan fisik, materi dan sebagainya itu, batin kita tuh perlu diisi. Batin kita tuh perlu diisi. Kenapa? Nah, tadi kan saya juga sempat ada singgung ya, bagaimana sebenarnya di dalam Buddhisme itu kita tidak menolak kaya. Nah, tapi bagaimana setelah kita kaya, kita bisa membawa manfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk semua makhluk. Nah, sehingga konsep ini kita perlu pelajari dulu kan. Kalau kita nggak tahu, ya udahlah. Saya kaya, saya hambur-hamburkan uang, atau oke lah minimal saya buat baik lah, berdana gitu. Itu kan paling mudah kan. Nah, tapi berdana itu sendiri juga harus dibarengi dengan motivasi yang baik ya sebenarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar berdana misalnya untuk supaya nama kita taruh di altar paling tinggi misalnya gitu. Itu kan menumbuh kembangkan sombong kita sebenarnya. Nah, jadi retreat itu ya banyak yang kita pelajari. Esensinya adalah bagaimana kita mengembangkan batin kita, memanfaatkan tubuh kita yang berharga ini sebagai manusia untuk bisa kita maksimalkan. Melalui apa? Apalagi kita generasi muda ya, Vanessa. Kita generasi muda, kita masih punya banyak waktu dan kesempatan, kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai Dharma. Karena apa? Pribadi yang baik, nggak baik itu semua konsep manusia yang tidak bisa kita andalkan. Tapi kalau Dharma itu bisa kita andalkan. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita bisa membahas lebih lanjut tentang demikian. Nah, sehingga kalau Vanessa punya waktu dan kesempatan mungkin bisa ikut serta untuk belajar gitu. Dan kita layaknya memang selain pemenuhan kebutuhan materi yang tadi kita sebutkan itu, kita kapasitas batinnya harus kita stretch jadi luas, jadi gede. Kalau kapasitas kita gede, kita baru bisa menampung kebutuhan-kebutuhan umat. Nah, bagaimana kita menampung kebutuhan umat? Salah satunya melalui media podcast yang teman-teman lakukan ini kan. Teman-teman sibuk, saya yakin pasti teman-teman sibuk. Tapi teman-teman masih mau meluangkan waktu untuk lakukan kegiatan sepositif ini. Nah, tujuannya apa? Semoga positif. Iya, gitu. Oke, jadi dari dengar dari cerita panjang Cici, sebelum kita tutup nih, boleh nggak Ci kasih pesan-pesan terhadap teman-teman sedharma yang di rumah ini? Dari pengalaman hidup saya ini, kalau saya flashback kembali, saya melihat pertama, sibuk nggak? Sibuk. Lelah nggak? Lelah. Nah, iya. Itu sibuk banget loh Ci. Itu waktunya kayak nggak ada loh. Iya. Tapi kita semua punya waktu yang sama 24 jam. Jadi Vanessa punya 24 jam, saya nggak punya 25 jam, saya juga sama 24 jam. Nah, tapi bagaimana saya, Vanessa, dan teman-teman memanfaatkan waktu 24 jam ini dengan sangat berharga. Bagaimana saya mengisi 24 jam ini dengan hati yang bahagia. Kuncinya itu. Kalau misalnya saya 24 jam, saya berleha-leha di tempat tidur, tapi saya tidak bahagia, itu juga menderita tuh. Saya kena pressure juga, saking tidak sibuk saya juga bisa pressure gitu. Tapi sesibuk-sibuknya saya dengan kesibukan ini itu dan sebagainya, setiap proses, setiap tahap hidup yang saya lalui dengan hati penuh riang. Ada struggle nggak? Pasti ada, namanya manusia, namanya kita masih di samsara ya, pasti ada struggle-nya. Tapi bagaimana sudut pandang kita ketika masalah itu muncul, bagaimana kita melihat masalah itu menjadi sebuah berkah. Karena masalah muncul baik di diri kita maupun di diri orang lain, kita bisa jadikan pelajaran hidup untuk kita. Nah, bagaimana kita... Gimana sih? Kayaknya susah banget loh. Karena gini, kayak aku lah ya. Kan anak-anak muda sekarang itu kan ada yang istilah overthinking, OVT. Jadi begitu dengan masalah, mikirnya sampai berlarut-larut gitu kan. Jadi kayak Cici itu kan jalaninnya bahagia itu gimana?
Ya bahagianya mungkin kamu lihatnya sekarang ya, waktu saya jalanin juga saya ada struggle-nya gitu. Nah, overthinking, iya, zaman zaman generasi milenial saat ini ya, anak SMA, anak kuliah itu pasti, Everything aku butuh ini. iya, iya, makanya anak-anak demikian ini, muda-mudi demikian ini harus kita pendekatan, mereka harus diarahin. Nah, bagaimana mereka diarahin kalau kita nggak punya kapasitas? Nah, that's why kita harus punya kapasitas yang gede. Kita sendirinya menjadi yang lebih baik dulu, kita baru bisa ngarahin orang kan. Kalau kita sendirinya belum beres, gimana kita ngarahin anak-anak itu? Nah, apalagi generasi milenial. Generasi milenial saat ini sangat terpengaruh dengan yang namanya media sosial, dengan YouTube. Mereka tahu lebih banyak dari saya. Zaman saya waktu SD, SMP, Itu media sosial belum belum eksis, sama nah kan. Nah, tapi anak zaman sekarang beda, sehingga kita nggak bisa pakai pemahaman-pemahaman kita, logika benar kita tekan ke anak-anak saat ini, itu nggak akan laku, nggak akan bisa berfungsi. Nah, bagaimana? Ya ini tidak mudah ya, pasti semuanya butuh proses. Nah, ya kita gandeng mereka, anak bisa jadi seperti itu. Tadi kan bahas anak bisa jadi seperti itu karena ada yang kurang, ada yang missing di hidup mereka. Nah, Soalnya kan kalau di YouTube kan banyak ya sih. Kita juga belum tahu itu video yang beredar itu misalnya edukasi. Edukasinya itu kan belum tentu kita tahu itu benar atau enggak. Jadi kan pasti anak-anak yang nonton itu kayak oh banyak ini dari sini dia pikir yang ini benar. Terus ada video yang lain lagi terus dia pikir oh ini benar. Jadi kan apa enggak campur aduk gitu. iya, makanya peran setiap orang sangat berperan penting terhadap tumbuh kembang seseorang itu. Pertama adalah peran kita sebagai keluarga, komunitas. Nah, kalau anaknya itu ada dibawa ke rumah ibadah, ke vihara, misal katakan, apakah vihara memberikan yang terbaik untuk anak ini? Nggak semua loh orang ke vihara bisa dapat mengubah batin orang itu. Tapi, nah bagaimana peran kita sebagai muda-mudi inilah, peran kita sebagai muda-mudi ininya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada umat kita. Tapi pastinya kita harus belajar dulu. Nah, bisa saya simpulkan bahwasanya adalah kita saat ini, pesan moral ya, kita saat ini terlahir dengan tubuh manusia yang sangat berharga ini. Kita sudah susah payah dapat tubuh manusia ini, kita sudah dibesarin oleh orang tua kita dari kecil sampai sekarang ini, kita menjadi kita apa adanya saat ini. Manfaatkanlah waktu dan ruang kita lebih banyak untuk hal-hal yang positif. Hal-hal positif nggak harus pasti ke vihara, nggak. Kita kerja, kita kuliah, kita sekolah misalnya atau apa aja. Nah, jadi antara dharma dan kehidupan itu bukan seperti air dan minyak. Saya ke vihara baru saya buat baik. Saya ke kerja, misalnya seperti yang teman saya doktrin ke saya waktu itu. Saya ke kerja berarti saya buat karma buruk. Enggak. Nah, justru bagaimana saya punya pemahaman. Nah, bagaimana punya pemahaman itu? Ya harus belajar. Kita harus belajar, harus latih batin kita, praktek dengan benar, supaya ketika batin kita menjadi lebih baik, kita bisa melihat segala sesuatu dengan hal yang positif, dengan hal sudut pandang yang berbeda. Semuanya kan cuma berbicara sudut pandang. Sudut pandang saya, sudut pandang kamu. Sebenarnya pun kalau kita telaah lebih lanjut, sudut pandang itu tidak bisa kita andalkan loh. Kalau kita nanti bicara lebih lanjut. Karena Tapi bisa beda-beda gitu. iya, Menurut ini, oh yang ini benar, tapi menurut dia gitu enggak. iya benar. Nah, tapi pegangan kita apa? Dharma. Bagaimana tahu dharma itu benar atau tidaknya? Ya harus belajar. Nanti mungkin bisa di sesi berikutnya kita bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi di sini adalah yang kedua. Yang pertama tadi memanfaatkan tubuh manusia yang berharga ini. Yang kedua kita harus punya waktu dan kesempatan untuk mau belajar. Mau dulu. Kalau mau, saya yakin dan percaya semua orang pasti bisa. Tapi kalau sayanya tidak mau, dipaksa bagaimanapun tidak akan bisa. Gitu. Nah, yang ketiga, setelah mau, kita harus punya wadah. Kita saat ini punya banyak vihara, punya banyak pusdiklat, nah, punya SDM misalnya. Nah, apakah mendidik? Enggak. Kita punya, udah ada orangnya. Nah, kita harus punya orang-orang seperti ini gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita nggak tahu kapan kita akan mengalami yang namanya kematian. Di agama Buddha kita tidak tabu membahas kematian. Jadi kalau orang tua zaman dulu mungkin kan main tampuk-tampuk kongsi lah bahasa Hokkiennya misalnya. Tapi kita nggak tabu membahas tentang kematian. Everything can be happen.
saya keluar dari ruangan ini nggak tahu saya akan meninggal atau tidak gitu. Nah, so selama kita masih hidup, selama kita masih bernyawa dengan tubuh ini, manfaatkanlah dengan hal yang baik. Karena modal kita bukan hanya untuk hidup saat ini. Modal kita di kehidupan ini bukan untuk kaya sekaya-kayanya di kehidupan ini. Ketika kita meninggal, semua kekayaan itu nggak kita bawa. Tapi bagaimana kita setelah kita meninggal, kita punya bekal Dharma itu yang akan kita bawa ke next life-nya kita. So generasi muda saat ini, ayo kita ambil waktu kita, gak usah lama-lama, misalnya sehari 30 menit kita diskusi, kita belajar bareng, seminggu sekali kita bisa berkontribusi terhadap teman-teman, umat dan lainnya. Dan kuncinya adalah kita harus bahagia. Karena semua orang pasti ingin bahagia, semua orang nggak ingin menderita. Oke, guys, jadi bisa disimpulkan dari yang Cici Henny cerita itu, yang pertama, kita tuh harus tetap banyak belajar dan harus semangat dalam hidup dan menghadapi perubahan yang ada. Terus yang kedua itu tadi tentang marketing. Jadi marketing itu nggak selalu tentang membohongi orang. Kita juga bisa bekerja sebagai marketing, tapi juga bisa dipraktikkan dalam agama Buddha, dalam Buddhisme. Dan yang ketiga, hidup itu singkat, guys. Jadi kita harus memanfaatkan hidup kita yang ada ini dengan berbuat baik sebanyak mungkin. Oke, jadi sekian podcast kita kali ini. Terima kasih Ci, waktunya udah jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini ya guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Nama saya Adi Budaya, nama budaya.